Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hidayat, NIM 2306131. Saya di sini akan sedikit menerangkan tentang Gallus domesticus. Dosen pengampu Ibu Tati Vidiana Sari SPTMP. Berikut penjelasannya. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang sistematika Gallus domestica, yaitu phylum Chordata, subphylum Vertebrata, kelas Aves, ordo Galliformis, subordo Galli, familia Phasianidae, subfamili Phasianinae, tribus Phasianina, genus Gallus, dan spesies Gallus domestica. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tubuh Aves yang terdiri atas caput, yaitu kepala, kolum atau leher, trunkus atau badan, ekstremitas interior, ekstremitas posterior, caudal atau ekor. Caput terdiri atas rostrum atau paruh. Kera merupakan tonjolan kulit yang lunak pada pangkal rostrum atas. Organon visus, indera penglihatan. Porus augustinus externus berguna untuk menangkap getaran suara. Selanjutnya cervix atau leher, berbentuk panjang dan fleksibel, menghubungkan caput dengan trunkus. Trunkus atau punggung tertutup bulu yang tebal. Pada trunkus terdapat dua pasang ekstremitas. Di bagian caudal terdapat bangunan yang disebut eropegium, tempat berpangkalnya bulu-bulu ekor. Di bagian dorsal dan eropegium terdapat papila yang berlubang seperti muara kelenjar minyak yang disebut glandula eropegialis, yang berguna untuk meminyaki bulu. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang anatomi bulu. Yang pertama itu dari plumae, bulu penutup tubuh bagian luar yang juga membentuk figur atau bentuk tubuh dari burung. Termasuk tipe plumae adalah bulu sayap dan ekor. Selanjutnya itu ada plumulae. Tipe ini banyak terdapat pada burung yang masih muda dan burung yang sedang mengeram, yang berguna untuk mengurangi hilangnya panas tubuh. Selanjutnya itu ada Phyloplumae. Tipe ini mempunyai bentuk seperti rambut dengan tangkai bulu yang panjang, dan pada ujungnya terdapat barbae dan barbulae. Tipe ini tumbuh merata, tetapi sangat jarang fungsi bulu tersebut belum jelas diketahui. Selanjutnya itu ada Calamus. Tangkai bulu melekat pada folikel kulit. Bagian ini berguna untuk mempunyai dua macam lubang, umbilicus inferior pada pangkai ekor dan umbilicus superior pada bagian instal rachis. Selanjutnya bagian-bagian bulu terbagi dari Calamus. Tangkai bulu melekat pada folikel kulit. Bagian ini berongga dan mempunyai dua macam lubang, umbilicus interior pada pangkal ekor dan umbilicus superior pada bagian intistal. Selanjutnya itu ada rachis. Lanjutan dari Calamus, tidak berongga, merupakan penyokong vexillum. Selanjutnya ada vexillum, bendera bulu yang terdapat pada kanan kiri rachis. Vexillum tersusun oleh barbae yang melekat pada rachis. Tiap barbae mempunyai cabang yang disebut barbulae. Selanjutnya ada tetrikes, yaitu bulu yang menutupi badan. Tetrikes, bulu yang berada pada pangkal ekor. Baiklah, saya akan menunjukkan bagian-bagian topografi pada Gallus domestica. Yang pertama itu ada faring atau percabangan antara esofagus dengan laring. Selanjutnya ada crop atau tembolok. Selanjutnya ada hepar atau hati. Selanjutnya ada core atau jantung.
Selanjutnya ada vesika fleo atau empedu. Selanjutnya ada paru-paru. Selanjutnya ada gijar. Baiklah, saya akan melanjutkan respiratoria pada Gallosclus domestica, yaitu yang pertama itu ada laring, adalah pintu masuk menuju trakea. Bagian ini disokong oleh cartilago cricoidea dan cartilago arytenoidea yang berjumlah sepasang. Selanjutnya ada trakea, adalah sebuah tabung udara yang menghubungkan laring ke seluruh sistem pernapasan pada unggas. Trakea terdiri atas cincin cartilago mulai dari ujung kaudal dari laring yang mencegah terjadi kolaps karena adanya tekanan negatif pada saat ayam bernapas. Selanjutnya ada bronkus, merupakan percabangan dari trakea ke arah kanan dan kiri. Bronkus dectex dan bronkus siniter dengan tempat percabangan yang disebut bifurcatio trakea. Batang tenggorok ini masih terbagi lagi menjadi bronkus lateralis yang masing-masing terbagi lagi menjadi parabronkus. Bronkus ini memiliki peran memastikan udara yang masuk bersih sekaligus untuk mencegah terjadinya infeksi. Selanjutnya ada pulmo atau paru-paru. Tempat terdapat pada bagian ujung bronkus berjumlah sepasang dan melekat pada bagian dorsal toraks. Fungsi utamanya untuk mencukupi oksigen yang diperlukan oleh tubuh untuk membakar dan untuk pembentukan tenaga. Juga berfungsi untuk mengeluarkan sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida dan uap air. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang tractus digestivus pada Gallosclus domestica. Yang pertama itu ada makanan masuk melalui vacuum oris atau mulut. Di sini juga terdapat pencernaan karbohidrat pertama kali karena di vacuum oris terdapat enzim alfa amilase yang dapat mencegah karbohidrat menjadi glukosa. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam esofagus yang kemudian akan masuk ke krop tembolok. Tembolok memiliki 4 lapisan, yaitu tunica mucosa, tunica submucosa, tunica muscularis, dan tunica serosa. Tembolok mempunyai fungsi untuk menyimpan makanan sementara. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam proventriculus yang berfungsi mencerna makanan secara enzimatis. Di proventriculus juga tempat protein pertama kali dicerna karena dinding proventriculus mensekresi asam klorida, enzim, dan getah lambung yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Selanjutnya, setelah dari situ ada proventriculus. Makanan akan dilanjutkan ke ventriculus, yaitu saluran sebelum masuk ke gizzard. Pada ventriculus terdapat 4 enzim, yaitu gastrin, pepsin, mucin, dan asam klorida. Ventriculus berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dan tempat penyerapan sejumlah kecil sari-sari makanan. Kemudian, makanan masuk ke gizzard. Gizzard mencerna makanan secara mekanik dengan bantuan grit dan batu-batu kecil. Batuan ini berfungsi untuk memperkecil partikel pakan dengan adanya kontraksi otot dalam gizzard sehingga dapat masuk ke dalam saluran intestin. Intestinum tenue atau usus halus memiliki panjang 121 cm dengan panjang duodenum yaitu 23 cm. Disinilah tempat pertama kali lemak dicerna karena terdapat enzim lipase yang dikeluarkan oleh pankreas dan diaktifkan oleh cairan empedu yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Glukosa, asam amino, dan asam lemak akan diserap pada intestinum tenue melalui dinding yang disebut jonjot usus. Setelah makanan tidak lagi diserap oleh intestinum tenue, sisa penyerapan akan masuk ke dalam usus besar atau intestinum crursum. Intestinum crursum dibagi menjadi 3, yaitu seka, fungsi sebagai belum diketahui, rektum, yaitu rektum terdapat beberapa jenis bakteri dan terjadi penyerapan air dalam jumlah yang sedikit, dan kolon berfungsi untuk menyerap air
natrium, dan mineral lain. Dan ujungnya terdapat kloaka. Sisa makanan yang tidak diserap oleh intestinum tenue akan dikeluarkan melalui kloaka. Di intestinum crassum terdapat proses pencernaan terakhir, yaitu proses pencernaan serat kasar. Karena hanya di usus besar terdapat mikroba, dan hanya mikroba yang mampu menghasilkan enzim untuk mencerna serat kasar. Selanjutnya ada hepar atau hati, berfungsi sebagai tempat metabolisme karbohidrat, protein, dan asam lemak. Hati juga merupakan organ tambahan yang berfungsi aktif untuk mengubah makromolekul nutrien menjadi mikromolekul nutrien pakan. Selanjutnya ada kantong empedu atau vesika velea yang berfungsi mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, membantu mengemulsi lemak, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, memiliki sifat antiseptik untuk mencegah memecah lemak. Selanjutnya ada pankreas. Selanjutnya ada pankreas, memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Kelenjar endokrin mensekresi hormon insulin dan glukagon. Kelenjar eksokrin karena mensekresi cairan pankreas yang dialirkan ke usus halus. Selanjutnya saya akan menunjukkan sistem erogenitalia pada Gallus domestica. Yang pertama itu ada ovarium atau bakal telur, ada infundibulum, adalah salah satu organ yang hanya terdapat pada betina dengan memiliki fungsi untuk menampung atau juga menangkap sel telur yang telah matang dan masak. Selanjutnya ada magnum, adalah organ lanjutan dari infundibulum yang mempunyai fungsi untuk membentuk sebuah putih telur yang nantinya akan dihasilkan oleh infundibulum dan juga inviduk selama 3-4 jam. Selanjutnya ada isthmus, adalah organ lanjutan dari magnum. Adapun fungsi dari isthmus ini adalah memisahkan putih telur menggunakan kuning telurnya selama 1-2 jam, tergantung dengan umur serta tingkat kesetresan yang terjadi pada ayam. Selanjutnya ada uterus, adalah organ lanjutan dari isthmus. Setelah terjadi pembentukan selaput telur, kemudian dilanjutkan kembali dengan pembentukan kerabang telur sehingga 20 jam lamanya. Selanjutnya itu ada vagina, adalah salah satu organ yang tidak dapat melakukan sekresi ketika pembentukan telur. Fungsi vagina ini hanya sebagai tempat lintasan-lintasan telur dan juga di lintasan urin dan juga feses. Vagina ini juga akan melintasi telur mulai dari 3-4 menit lamanya, dan kemudian setelah 30 menit maka akan mengalami peneluran kembali sehingga akan terjadi sebuah ovulasi. Selanjutnya ada kloaka. Ini adalah organ akhir di dalam reproduksi ayam. Ini di dalam organ inilah yang merupakan organ tempat di mana pengeluaran telur yang telah terjadi. Saya akan menunjukkan bagian core atau jantung pada Gallus domestica. Yang pertama ada atrium kiri dan atrium kanan. Selanjutnya ada ventricle kiri dan ventricle kanan. Baiklah, demikian hasil penjelasan saya tentang Gallus domestica. Apabila ada salah kata dan penunjukan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.